Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alvina Elsa. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan siklus akuntansi, yaitu jurnal penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo setelah penutup. Langsung aja kita next ke video selanjutnya ya. Berikut ada buku referensi yang saya gunakan untuk menjadi pembelajaran dan menjadi patokan saya dalam mempelajari siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi dalam perusahaan. Transaksi menghasilkan dokumen. Berdasarkan dokumen dilakukan pencatatan ke dalam buku jurnal, lalu dipindahkan atau diposting ke buku besar atau ledger, sampai dihasilkan neraca percobaan atau trial balance. Dari neraca percobaan dapat disusun laporan keuangan. Jika perlu jurnal penyesuaian, maka dibuat jurnal penyesuaian sebelum disusun laporan keuangan. Dalam tahap penyusunan neraca saldo, persiapan ayat jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan bisa dilakukan dengan menggunakan neraca lajur atau worksheet. Setelah disusun laporan keuangan, maka dapat ditutup perkiraan nominal atau perkiraan laba rugi dengan menggunakan ayat jurnal penutup. Pada akhirnya diperoleh neraca saldo setelah penutupan. Sebelum memasuki tutorial dan cara yang akan saya berikan, di sini sebelumnya saya sudah membuat transaksi keuangan dari Kahans Maju Selalu. Perhatikan transaksi keuangan yang terjadi pada bulan Februari 2024 di Kahans Maju Selalu. Selama bulan Februari, Kahans Maju Selalu melakukan transaksi dengan menyediakan jasa serba komplit yang terjadi sebagai berikut. Di sini sudah tersedia bulan, tanggal, dan tahun keterangan transaksi pembayaran. Langsung saja kita memasuki materi, yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup secara umum bertujuan menutup semua akun pada nominal akhir sementara agar saldo menjadi nol. Tujuannya agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sebenarnya pada periode akhir. Penutupan akun berdasarkan nominal akhir ini akan menjadi saldo modal perusahaan berjumlah sama dengan neraca akhir periode. Saldo modal tersebut menjadi salah satu patokan dalam membuka pembukuan pada periode selanjutnya. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup yaitu untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara hingga saldo menjadi habis. Di sini ada perhitungan jurnal penutup pada Kahans Maju Selalu bulan Februari 2024 yang berisikan tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Pada tanggal 31 pendapatan ada di debit dan ikhtisar laba rugi ada di kredit. Di keduanya harus berjumlah sama, yaitu Rp27.190.000. Di bawahnya ada ikhtisar laba rugi yang berisikan beban asuransi, beban iklan, beban telepon air, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban pemeliharaan. Lalu di bawahnya ada ikhtisar laba rugi dan modal. Di bawahnya lagi modal dan price. Di kedua transaksi tersebut harus berjumlah dengan sama agar akhir pada perhitungan yang balance. Lalu materi selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam tahap siklus akuntansi adalah opsional, artinya kita boleh membuat dan juga tidak membuat jurnal pembalik. Berikut contoh jurnal pembalik. Di sini masing-masing memiliki perhitungan yang sama sesuai dengan keterangan debit dan kreditnya. Lalu yang terakhir ada neraca saldo setelah penutup. Bertujuan untuk mengetahui kebenaran jumlah saldo serta keseimbangan debit ataupun kredit setelah penutupan jurnal. Pemeriksaan ini sangat bermanfaat untuk membandingkan data dari neraca saldo penutup dan neraca lajur, serta mengetahui posisi keuangan perusahaan. Maka saldo akun yang tercatat harus sesuai dengan neraca. Jika tidak sama, dapat dimungkinkan telah terjadi kesalahan saat pencatatan atau selisih perhitungan yang tidak diketahui penyebabnya. Berikut ada contoh gambar dari Kahans Maju Selalu dengan neraca saldo penutup bulan Februari 2024 yang berisikan nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Pada keterangan tersebut yaitu kas,
piutang, perlengkapan, peralatan berada di debit, akumulasi penyusutan, peralatan berada di kredit, kendaraan sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka berada di debit, utang usaha, utang bank, utang pemeliharaan dan modal berada di kredit. Lalu jangan lupa masukkan nomor akun pada perhitungan neraca saldo penutup tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekeliruan dalam pemahaman materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.